Beduk sahur merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Sejak dahulu, tradisi ini dilakukan dengan cara menabuh beduk atau alat musik tradisional lainnya untuk membangunkan warga agar bersiap sahur selama bulan Ramadan. Selain menjadi sarana membangunkan, tradisi ini juga menjadi bagian dari ekspresi kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Baru-baru ini, ada seorang warga Malaysia yang menyatakan pendapatnya mengenai beduk sahur yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Menurut pendapatnya, tradisi seperti itu sudah tidak lazim lagi dilakukan di era modern ini. Dan menurutnya, dalam Islam pun tidak ada hal seperti itu. Bahkan, beduk sahur menurut pandangannya sangat tidak bermanfaat karena menimbulkan ketidaknyaman orang sekitar. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luar selain azan demi menghormati hak-hak tersebut. Apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Akibat pernyataan tersebut, banyak tanggapan pro dan kontra mengenai tradisi beduk yang sudah ada sejak dahulu. Sehingga banyak beragam komentar, baik dari masyarakat Malaysia sendiri hingga masyarakat Indonesia. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun dah nak pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later, baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3.30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Okay guys, di sini saya ingin memberi tanggapan dan pandangan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Jamilin ini. Jadi pertamanya, walaupun dia ini dokter guys, tetapi dari segi yang dikatakannya itu saya ingin memberi tanggapan yang sebesar-besarnya bahwa sebenarnya tradisi ini tidak menyentuh akidah ya. Selagi tidak menyentuh akidah umat Islam, selagi itu tradisi itu boleh diteruskan. Jadi saya ingin bertanyakan kepada beliau ini, apakah menjaga tepi kain orang itu dibenarkan di dalam Islam? Sudah tentu tidak. Jadi itu adalah tradisi negara di Indonesia. Sepatutnya beliau ini tidak mengeluarkan kata-kata sedemikian yang menyinggung rakyat Indonesia yang banyak. Dia menyinggung saya sendiri juga guys. Sebab apa? Saya ditahu ini tradisi ini juga ada sebenarnya. Tetapi di sini berlainan sedikit dengan di Indonesia. Di sini dia menggunakan lebih kurang lah dia pakai kompang juga untuk dia pergi rumah ke rumah bangunkan orang sahur. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Jamilin ini sebenarnya telah melanggar adat tradisi yang ada di Indonesia itu untuk dibangunkan bahwa itulah syiar Islam sebenarnya. Bukan masalah untuk mengganggu orang jiran apa semua. Kalaulah di kampung itu
yang sudah terbiasa dengan tradisi itu. Mereka tidak kisah sebenarnya pun, hatta pun non-muslim yang ada di situ. Mereka tidak kisah dengan tradisi itu yang dilakukan di Indonesia. Jadi ini hanya tradisi, dia tidak sentuh mengenai akidah umat Islam juga ya. Dan kalau dari sudut positif, apa yang dilakukan tradisi di Indonesia ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih bertoleransi sebenarnya, dan kita saling mendukung dengan adat budaya agama lain. Mereka menghormati agama Islam itu sebagai agama yang bawa inilah syiar yang dibawa oleh agama Islam, dan setiap lantunan kata-kata mereka itu juga dalam membangunkan sahur itu lantunan selawat dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan satu kebaikan, dan ialah untuk menerjemahkan bahwa kecintaan mereka kepada Islam itu sedemikian rupa. Bukan untuk mengganggu pun, tapi tradisi itu memang sudah diketahui di Indonesia. Jadi buat apa Dr. Kamilin ini suruh menghentikan tradisi ini, sedangkan dia masih lagi tidak melanggar dalam akidah pun. Walaupun tadi dia beritahu itu tiada dalam syariat, betul, tiada dalam syariat Islam, tetapi tradisi itu tidak lagi sentuh kepada akidah, itu masih dibolehkan. Walaupun dia Dr. Kamilin, saya tahu dia Dr. Kamilin Jamilin ini kan, dia punya pelajaran yang tinggi, ilmu yang tinggi, tapi dengan cara teguran adab kepada negara orang lain tidak sebenarnya mencerminkan bahwa itu adab yang dia pelajari dengan ilmu yang dia ada. Jadi melalui media sosial ditampilkan sedemikian, orang ramai melihat apa yang dia katakan itu sebenarnya kalau dia sentuh di dalam negara sendiri itu it's okay. Tetapi di Indonesia ini cukup ramai para ulama, cukup ramai para kiai, cukup ramai para ustadz habaib yang tahu dan boleh menasihati di dalam negara itu. Buat apa Dr. Kamilin ini orang Malaysia coba untuk menasihati pula di sana, sedangkan di situ negara yang paling besar orang Islamnya, apa yang dia pandai-pandai mau cakap dihentikan ini tradisi. Jadi saya pun macam naik juga emosi guys, melihat TikTok yang dia buat nih. Ini tidak sepatutnya dia sentuh negara lain, dia tidak sepatutnya menjaga tepi kain negara orang lainnya. Kalaupun ingin memberi pandangan itu pandangan yang positif dan bernas, itu boleh. Tapi kalau untuk menyuruh menghentikan itu jangan sama sekali ya. Dia belum tahu lagi rakyat Indonesia ini bagaimana ya. Saya walaupun orang Malaysia, tapi saya punya pendirian pandangan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau ini tadi ya, untuk menyuruh menghentikan tradisi itu. Sedangkan tradisi itu dia masih lagi dalam lingkungan tidak menyentuh kepada akidah, itu hanya cuma tradisi. Jangan coba-coba untuk menyemarkan lagi api kemarahan rakyat Indonesia. Mungkin kalau di Malaysia ini dia bolehlah tiada tradisi itu, sebab kita lainnya di negara Malaysia ini di Semenanjung lah. Kalau di Sabah ini masih ada lagi seperti itu, tetapi di Semenanjung Malaysia ini ada satu-satu tradisi itu tidak sesuai mungkin dilakukan di sini, dan ada yang tradisi di Malaysia ini tidak sesuai dibuat di Indonesia, begitu. Jadi masing-masing kita menjaga negara kita sendiri, masyarakat kita sendiri, dengan tidak dengan tidak menyuruh untuk menghentikan pula tradisi orang lain. Itu sangat jauh pemikiran yang kolot, yang mungkin baru dari dia keluar dari bawah tempurung ini. Oke, jadi intinya gini, setiap negara itu mempunyai tradisi masing-masing, gitu ya. Nah, sama halnya dengan tradisi ini, Bang. Jadi di Indonesia ini menjadi suatu tradisi unik sebenarnya, ya. Jadi setiap sahur
ya setiap sahur di bulan Ramadan tentunya ya, akan ada kegiatan seperti ini gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah ini menyalahi aturan ataukah mengganggu orang gitu ya? Tergantung cara orang menanggapinya gitu ya. Nah kalau di Indonesia, karena ini udah terbiasa ya, saya yakin bahwa ini sudah menjadi seperti nilai ya, kalau nggak ada ini kurang aja gitu ya, istilahnya tradisi yang memang sering dilakukan gitu ya. Tidak berarti kalau misalkan nggak ada ini atau ada ini mempengaruhi puasa mereka, tidak gitu ya, karena ini tradisi unik gitu ya. Nah puasa tetap puasa, dan orang yang bangunin sahur ini niatnya ada yang pertama pasti ingin membangunkan orang sahur ya, tapi caranya yang unik gitu ya. Ada yang pakai pengeras suara, ada yang langsung jalan-jalan di kampung sambil mukul-mukul gendang atau beduk gitu ya. Itu unik di Indonesia, dan saya yakin bahwa sampai kapanpun itu akan tetap ada gitu ya. Nah, jadi menurut saya tradisi setiap negara itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa tradisi negara A mau kita implementasikan ke negara B, tidak bisa gitu ya. Mungkin tradisi ini cocok di negara A tapi tidak cocok di negara B, sebaliknya ya, seperti itu. Nah jadi ya bebas berpendapat apapun itu, tapi yang jelas bahwa menurut saya pribadi nih, bahwa tradisi yang kami lakukan ini unik dan setahun sekali dilakukan, tentunya akan banyak nilai-nilai di dalamnya gitu ya. Jadi kita harus melihat tidak hanya dari perspektif atau nilai yang mungkin ada negatifnya, tapi kita juga lihat sisi positifnya di situ gitu ya Bang. Itu aja. Salam antar negara.